Alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-hadirun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju'i wal atash. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyyul aminul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada Jumat pertama bulan Ramadan ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita termotivasi untuk datang melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni sholat Jumat. Selawat dan keselamatan mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan tabi'in. Jamaah Jumat rahimakumullah, bahasan khutbah kita pada Jumat ini adalah puasa dan takwa. Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kewajiban berpuasa, Dia memulai kalimatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Allah memanggil hambanya yang beriman. Dimanapun iman itu bercokol, pasti dia bisa melakukan puasa. Jadi puasa ini Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan panggilan mesra. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi amanu itu adalah panggilan mesra, bujukan. Kenapa mesti dibujuk orang-orang yang diwajibkan berpuasa? Karena Allah tahu bahwa sesungguhnya kewajiban berpuasa ini tingkat kesulitannya sangat tinggi. Kita bisa bayangkan satu puasa kita lakukan kurang lebih 13 jam. Dan itu kita mesti menjaga, baik yang membatalkan syariat maupun yang membatalkan hakikat. Jika puasa kita ini ingin kita lihat utuh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Kalau dia tidak beriman pasti tidak bisa melakukan puasa. Boleh jadi dia makan sahur, tapi ketika tengah hari di tempat kerja atau di mana saja, dia jadi langganan tenda biru atau tenda kuning. Dan puasa itu tidak bisa direka-reka bahwa ini berpuasa atau tidak. Seorang istri tidak bisa mereka suaminya bahwa suami saya ini berpuasa. Tidak. Oleh karena itu, hanya imanlah yang bisa
melakukan puasa itu. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan orang-orang terdahulu dari kamu. Siapa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang terdahulu? Semua umat yang mempercayai Allah Subhanahu wa taala, semua diwajibkan berpuasa. Mulai dari Nabi Adam hingga kaum Nasrani. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup kalimatnya atau ayatnya ini dengan kalimat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan, semoga engkau bertakwa. Kalimat la'alla ini adalah kalimat yang negatif. Artinya, tidak semua orang yang berpuasa bisa mencapai tingkat ketakwaan. Kenapa seperti itu? Karena puasa ini memiliki syariat dan juga memiliki hakikat. Syariat puasa dibatalkan oleh 3 hal, yaitu makan, minum, dan hubungan intim suami istri di siang hari. Itu yang membatalkan syariat. Dan kalau hanya ini sebagai persyaratan untuk bertakwa, anak kecil pun bisa melakukan itu. Umur 7 tahun, 8 tahun sudah banyak anak-anak mengaji di sini. Saya sengaja tanya-tanya kemarin, berapa kadang? Oh belum. Ini baru tingkat ikra 7, ikra 6. Saya tanya, dia bilang, oh belum ada. Oh. Tetapi yang sangat sulit untuk kita jaga adalah yang membatalkan hakikat. Yang membatalkan hakikat, kata Rasulullah SAW, hamsatu asya'a tuhbitus saumah. Ada 5 hal yang membatalkan hakikat puasa. Yang pertama, al-kisbu, justah, berbohong. Itu yang membatalkan hakikat puasa. Kenapa Rasulullah SAW memasukkan golongan membatalkan puasa adalah al-kisbu, dusta? Karena dusta merugikan orang lain. Dan bukan hanya orang lain yang dirugikan, tapi diri sendiri juga dirugikan. Kita bisa bayangkan kalau kita berdusta ke sana kemari, lantas orang mengatakan, jangan percaya itu, pendusta itu. Itu buktinya bahwa merugikan orang lain dan merugikan diri kita sendiri. Maka pantaslah kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang membatalkan hakikat puasa adalah dusta. Kemudian yang kedua adalah wal ghibah, gosip. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa orang yang menggibah, menggosip itu dosanya seperti memakan daging saudaranya yang telah mati, yang telah busuk. Kita bisa bayangkan kalau daging saudara yang telah busuk kita makan. Itu berarti para ulama mengatakan bahwa dia adalah dosa besar. Maka pantaslah jika gosip itu membatalkan hakikat puasa. Kemudian yang ketiga adalah wal yaminu wan namimah. Wan namimah, adu domba. Adu domba itu adalah biangnya perkelahian. Dan perkelahian terkadang berbuntut pembunuhan.
biasanya perkelahian massal karena ada pengadu domba. Sehingga masyarakat korban keamanan dan lain sebagainya. Itulah sehingga Rasulullah SAW mengatakan adu domba itu adalah pembatal hakikat puasa. Kemudian yang keempat adalah wal yaminu wal gamusu, saksi palsu. Kita bisa membayangkan jika seseorang yang terpidana lalu kita memberi kesaksian yang palsu, lalu hakim membetulkan kesaksian kita, lalu orang ini dipenjarakan. Dia menderita dalam penjara lantaran persaksian yang palsu yang kita berikan. Itulah sebabnya Rasulullah SAW memasukkan ke dalam kategori saksi palsu itu adalah membatalkan hakikat puasa. Yang kelima, jamaah Jumat rahimakumullah, adalah wan nadaratu bis sahwati. Pandangan syahwat. Pandangan syahwat, kata Imam Al-Ghazali, itu adalah anak panahnya setan. Lalu Imam Ghazali mengatakan bahwa pandangan syahwat kepada istri di bulan Ramadan, di siang bulan Ramadan, itu juga membatalkan hakikat puasa kepada istri. Dengan alasan begini, sekalipun istri, jika kita gauli di siang hari, maka kita kena kafarah. Kafarah atau denda orang yang bercumbu atau bergaul dengan istrinya di siang hari. Yang pertama, memerdekakan seorang hamba. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sekalipun istri kita gauli di siang hari. Dan yang ketiga, memberi makan fakir miskin 60 orang. Jamaah Jumat rahimakumullah. 5 hal yang membatalkan puasa ini, jika salah satunya atau beberapa yang kita lakukan, maka batal hakikat puasa kita. Tetapi jika kita tidak melakukan 3 hal yang membatalkan syariat, maka syariat tidak batal. Tidak terpengaruh batalnya hakikat itu juga membatalkan syariat. Tidak. Tetapi jika syariat yang batal karena 3 hal tadi, maka hakikat puasa ikut batal. Yang perlu dipahami selanjutnya adalah jika syariat batal, jika syariat tidak batal, hakikat batal. Jadi kalau syariat tidak batal, hakikat batal, maka kita berada dalam lingkaran atau golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal jum'i wal atash. Betapa banyak orang yang puasa, tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa seperti itu? Karena yang mampu dia tahan adalah hanya yang membatalkan syariat, yang membatalkan hakikat dia tidak mampu tanggulangi. Sehingga kita masuk dalam kategori kam min shaimin laisa lahu min siyami lal ju'i wal atash. Betapa banyak orang yang melakukan puasa dan tidak ada yang didapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Artinya dia terlepas dari kewajiban tapi tidak mendapatkan pahala. Dan kalau tidak mendapatkan pahala karena batal hakikatnya, maka dia tidak bisa sampai kepada tingkat la'allakum tattaqun. Tetapi jika kedua-duanya utuh, yang membatalkan syariat bisa kita jaga,
yang membatalkan hakikat juga kita bisa jaga, maka itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun al hadirun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma issal Islam wal muslimin wahlil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna tinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilal jannata ma'al abrar ya asisu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrillahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.